Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online, selamat pagi juga dimanapun kalian berada. Hari ini kita merenungkan kitab Hosea pasal yang ke-9. Hari ini Pastor Jason yang menyampaikannya. Membaca kitab Hosea, semakin membaca semakin merasa susah hati, karena di zaman merosotnya akhlak manusia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Salah satu mereka merusak akhlak mereka di di zaman mereka. Di salah pihak juga harus meraba diri sendiri, meraba sendiri hidup di zaman yang sekarang. Mungkin kita bilang kita di zaman sekarang lebih baik di zaman masa itu, tetapi bolak-balik merasa sangat rumit. Jadi sampai di pasal yang ke-9, di sini waktu melihat merasa seleranya berbeda. Di pasal ini saya ingin dari posisi Nabi melihat perkara ini, dan saya memberi tema bersama dengan Tuhan menjadi jalan keluar Allah. Kita bersama dengan Allah sebagai jalan keluar firman Tuhan. Dibagi dua bagian, 4 bagian kecil. Hubungan kegiatan Tuhan dengan Nabi, ayat 1 sampai dengan 9, sub yang pertama. Berharap dengan satu paragraf ini bisa membahas agar kalian lebih mengerti. Ayat 1 sampai 4 itu dibagi lagi dalam sub yang kecil lagi. Yang pertama, 5 sampai 9 itu 2 sub lagi, 2 poin. Pembagian ini dimulai dari satu perkara, yaitu Nabi berbicara, kemudian pembicaraan Nabi dengan Allah. Allah berbicara dengan Nabi. Perayaan yang rusak. Ayat pertama, jangan bersukacita hai Israel, jangan bersorak-sorak kepada bangsa-bangsa, karena engkau telah berzina dengan meninggalkan Allah, engkau telah mencintai upah sundal di tempat penggirikan gandum. Di sini kamu telah berzina. Di sini Nabi berkata kepada orang Israel. Setelah berkata demikian, berubah lagi tema. Kita lihat di titik 3. Mereka tidak akan tetap tinggal di tanah Mesir, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asur mereka akan memakan makanan najis. Sebelumnya di sini dikatakan, hai Israel, engkau telah berzina. Kemudian di sini berubah menjadi mereka, dan ayat keempat juga mereka. Di yang pertama, Nabi harus dengan berani menjadi jalan keluar firman Tuhan, dan Nabi juga harus berani untuk menunjukkan kejahatan. Jadi ayat pertama, pembicaraan Hosea terhadap orang Israel, supaya kamu jangan bersukacita. Pembicaraan ini keadaan mereka dalam hari perayaan hari raya. Karena dikarenakan kamu telah berzina meninggalkan Allahmu.
dan engkau telah mencintai upah sundal di tempat penggirikan gandum. Mencintai ini agak berbeda. Mencintai ini lebih ditujukan pada hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, yaitu hubungan seks. Yaitu setelah mereka di situ melacur, mendapatkan upah dari hasil pelacurannya, dari persundalannya. Pada saat mereka menuai, maka para perempuan sundal di tempat penggirikan gandum di situ mereka mengadakan perayaan. Dan di tempat penggirikan gandum di situ banyak perempuan yang bersundal dan yang berbeda-beda, dan mereka di situ berpesta pora. Jadi Allah di sini jangan bersuka cita, jangan bersorak-sorai seperti bangsa-bangsa. Walaupun kamu memang seperti merayakan hari raya, tetapi kamu sama seperti bangsa-bangsa asing. Di sini dipertegaskan yaitu perdagangan antara perempuan sundal. Yaitu orang Israel, mereka menyembah berhala Baal dengan berharap hasil penuaian yang berhasil, sama dengan perzinaan, sama dengan berzina, yaitu mencari berhala. Mereka mencari Baal, kemudian melihat adakah Baal memberi keuntungan bagi mereka. Baal memberkati mereka dengan hasil tuai mereka. Jadi prinsipnya sama, sepertinya menerangkan tentang perempuan sundal, tetapi sesungguhnya itu menerangkan kerusakan dari orang Israel dengan hubungan seksual, yaitu kegiatan mereka dengan berhala sama dengan hubungan dengan perempuan sundal. Jadi pada saat Nabi dengan berani berbicara kepada orang Israel, maka Allah di sampingnya berbicara kepada Nabi, dan dia berkata, tempat penggirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Sekarang sepertinya memang lagi menuai, tetapi dengan cepat semua itu akan meninggalkan mereka. Mereka di hari rayanya Tuhan dengan sembarangan mereka akan dibawa ke Mesir. Mereka tidak akan menetap di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan Asyur akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur pada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Di sebelah pihak berbicara kepada orang Israel, sesungguhnya Allah di samping Nabi berkata akan nasib mereka akan menjadi demikian. Kemudian pembicaraan yang kedua, ayat ke-5. Hari raya Tuhan yang rusak, hari bencana. Di sini Nabi berkata, apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada hari raya Tuhan? Di depan dikatakan di hari yang terjadi, perkara yang terjadi di kerusakan akhlak mereka di hari raya Tuhan, yaitu dikatakan di pada hari raya adalah hari untuk mengelakkan diri. Ayat ke-6, pengelakan ini sangatlah menderita. Di ayat ke-6 dikatakan,
Sebab walaupun mereka mengelak diri dari pemusnahan Mesir, akan mengumpulkan mereka. Memphis akan mengubur mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Penghindaran diri atau melarikan diri, pengelak di sini nyawa pun hilang. Bahkan sampai mereka kehilangan nyawa, bahkan mayat pun tidak ada. Orang asing yang mengumpulkan mayatmu. Sungguh penderitaan. Di sini perkara Allah memberitahukan masalahnya di mana. Efraim umat Allah sedang mengintai Nabi jerak burung. Padahal sesudah hari-hari penghukuman di sini umat Efraim umat Allah sedang mengintai Nabi jerat, perangkap burung ada di sepanjang jalan, permusuhan ada di rumah Allah. Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gebia. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Kita ingat waktu seorang nabi mereka di Gebia, dia mengambil seorang gundik, kemudian gundiknya diperkosa hingga mati. Kemudian dalam keadaan suku-suku yang lain meminta pertanggungjawaban kejahatan Gebia dan tetapi orang Benyamin tidak mau menyerahkan para penjahat-penjahat itu. Sesungguhnya mereka bersalah, tetapi mereka tidak mengaku salah. Dan akhirnya mereka bersatu berperang terhadap orang yang menunjukkan kesalahannya itu. Kejahatan ini mereka Buddha bersalah, tidak mau mengaku lagi dan bahkan balik menyerang. Ini yang ditunjukkan di ayat pertama akan kejahatan mereka. Yang kedua ayat 10 sampai dengan 17. Dibagi lagi dari dua bagian yang kecil. 10 sampai dengan 14 itu yang pertama. Di sini terbalik dengan yang pertama, paragraf yang pertama. Ayat ke-10 dimulai itu adalah firman Tuhan, pembicaraan Tuhan. Ayat 13 kemudian 14 itu pembicaraan Nabi kepada Allah. Allah berkata, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama buang ara. Aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah berbakti diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai. Pada saat ini, pada saat Gereja pergi ke Timur Tengah merasakan akan penggerutuan orang Israel. Mereka bersungut-sungut. Di situ tidak ada rumput, sangat kering. Juga tidak ada tempat yang rindang berlindung. Dan selalu dari pagi terus dijemur matahari seharian. Mulai dikatakan dijemur 40 tahun. Jadi kita melihat tempat ini satu yang spesial, khusus. Di begitu tempat yang tapi di tempat tertentu ada air. Di bawah bebatuan ada sumber air yang jernih. Itu membuat kamu heran. Ini juga sama di padat gurun, walaupun kamu melihat di situ ada buah-buah anggur, kamu melihat dan sangat gembira.
seperti seperti hasil pertama buah ara di musim semi. Jadi melihat buah sulung itu mereka sangat gembira. Allah berkata, aku melihat orang Israel demikian gembira. Aku melihat mereka, aku sangat gembira. Tetapi mereka pergi ke Baal Peor dan telah berbakti diri kepada dewa keaiban. Seperti apa yang mereka cintai, apa yang kamu sembah, kamu akan seperti dia. Sungguhnya Sambu sangat lucu, tetapi yang kamu sembah itu satulah kenajisan menjadi satu keaiban, menjadikan satu kejijikan dan sangat aib. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tidak ada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Ada kalanya kita kadang tidak mengerti mengapa menyembah berhala ada nasib yang demikian akhirnya. Karena Baal berhala ini di sini sangat mempertegaskan seperti organ dari laki-laki. Kamu menyembah dia, kamu akan mendapatkan hasil panen yang baik, kamu akan banyak anak. Seperti prinsipnya demikian. Maka di situ banyak para perempuan sundal atau pelacur di tempat di kuil Baal. Dengan ada hubungan dengan para pelacur itu sama dengan kamu ada hubungan dengan Baal, dengan kebaktian yang demikian untuk melahirkan anak. Maka di sini Allah membalikkan, tidak ada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Karena kamu menyembah yang palsu, membuat kamu ada melahirkan anak, punya hasil tani yang banyak, berhala itu, maka kamu pasti maka apa yang kamu hasilkan akan menjadi sia-sia. Semuanya akan kosong. Sekalipun kamu membesarkan anak-anakmu, mereka akan mati. Bahkan di ayat 13 dikatakan, maka kamu akan membuat anak-anakmu menjadi binatang pemburuan dan menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Ini pembicaraan Allah kepada Hosea. Adakah kalian berpikir kalau kamu contohnya kamu menjadi orang Hong Kong, Allah berkata kepadamu, jangan salah. Kalau seandainya Allah berkata di Hong Kong, suatu hari akan terjadi begini, bagaimana reaksimu? Demikian? Maka kamu ingin sekali untuk berdoa dan berkata, Allah, ini tidak baik. Kebanyakan kita rata-rata akan demikian. Pada saat Hosea dari pasal 1 sampai di tempat di pasal 9, dia semakin mengerti akan keinginan Allah. Maka dia berkata di ayat 14, berilah kepada mereka ya Tuhan apa yang mereka berikan, yaitu ya Allah, mereka sangat dikasihan, umatmu sangat kasihan, janganlah terlalu kejam, janganlah musnah semua. Berilah kepada mereka sedikit sesuatu. Tapi apa yang hendak diberikan, dia tidak ada yang bisa dikeluarkan dari mulutnya.
karena Allah sangat marah. Bahkan terhadap dosanya itu sudah layak untuk mereka hadapi. Di sub yang kedua besar, Nabi harus mengerti akan kehendak Tuhan. Pada saat Hosea memohon, dia tidak bisa terus untuk mengatakannya. Maka dikatakan, berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering, yaitu mereka akan keguguran. Walaupun melahirkan, tetapi buah dada yang kering tidak bisa membesarkan mereka. Dan lebih baik daripada anak-anak yang dibesarkan diserahkan kepada musuh. Dengan perumpamaan seperti hubungan suami istri, pada saat istri marah kepada orang, maka suami akan di samping sungguh mereka keterlaluan, yaitu dengan sehati dengan Tuhan. Dia merasakan murka Tuhan, dan maka keadilan Tuhan pun ditimpulkan. Jadi apa yang mereka minta? Membuat hari perayaan Tuhan menjadi demikian. Dia di situ menempelkan nama Tuhan, tetapi mereka melakukan apa yang mereka lakukan sendiri. Suruh mereka pergi Yerusalem, mereka tidak mau pergi ke sana. Menyuruh keturunan Harun untuk menjadi imam, mereka mencari orang lain. Aku menetapkan 3 hari raya yang besar, tetapi mereka menetapkan hari raya sendiri. Mereka sembarangan. Jadi seharusnya apa yang aku lakukan yang kepadamu yang kamu inginkan. Yang mereka lakukan itu sangatlah rusak. Di pengirikan gandum mereka, kelakuan mereka sembarangan. Apa yang harus aku lakukan? Dia istriku yang aku cintai, tetapi dia menjadi demikian. Jadi aku harus menghukum mereka. Jadi Hosea berkata demikian, dia tidak sanggup untuk memohon, maka dia di situ berkata, berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Kemudian ayat 15 itu yang yang lain. Pada saat Nabi mengerti akan kehendak Tuhan, maka Allah berkata lebih dalam lagi. Di depan dikatakan hari-hari di Gibeah, kemerosakan tubuh. Dan kerusakan dari mana dimulai? Dimulai dari Gilgal. Gilgal di mana Yosua berperang, setiap berperang menang perang dia kembali ke Gilgal. Yaitu setelah keluar dari Mesir, di situ mereka mengadakan sunat terhadap Gilgal, menghadapi kehidupan sendiri. Di situ tempat rohani, dan kemudian di situ orang Israel mengangkat raja di Gilgal. Aku tidak mau Allah menjadi rajaku, aku mau mengangkat raja dan memutuskan siapa yang menjadi raja. Dimulai dari sini. Jadi setiap dari kejahatan dimulai dari karena manusia minta mengangkat raja. Manusia punya keputusan sendiri, dan terus sampai dikatakan di ayat ke-16, Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah, bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga.
ayat 15 di situ perkataan Allah, segala kejahatan mereka di Gilgal. Ayat ke-16, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Ini pembicaraan Allah kepada Hosea setelah Allah berbicara sebagai nabi. Setelah dia mendengar bagaimana reaksinya. Dia berkata, Allahku akan membuat mereka sebab mereka tidak mendengar dia. Mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Bagaimana Nabi menyambut pembicaraan Allah? Dia terpikir akan 700 tahun yang dulu, yaitu di kitab Ulangan Penghukuman yang ditulis oleh Musa, yang akhirnya orang Israel akan menggara di antara bangsa-bangsa. Keadilan Tuhan dan kasih setia Tuhan, yaitu yang ditetapkan menjadi berkat dan kutuk. Sampai di saat ini Nabi memahami Israel akan sampai pada hari ini. Mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Jadi di pasal ini yang terpenting mengatakan bagaimana menjadi seorang nabi. Bagaimana dia sehati dengan Allah untuk menjadi saluran keluar firman Allah. Jadi yang pertama, dia berdiri di posisinya rakyat menunjukkan kejahatan mereka. Di sub yang kedua, di dalam doa Nabi di tempat yang tersembunyi, Allah berbicara sepatah, dia berbicara sepatah. Allah berbicara lagi, dia berbicara yang lain lagi. Dalam menghadapi zaman ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa seperti Hosea, yang harusnya dikatakan, kita perlu katakan. Kalau perlu kita di tempat yang tersembunyi, kita berdoalah. Seperti dilihatnya sudah putus asa, tetapi dalam keputusasaan kita harus ingat suatu perkara, yaitu Nabi ini dia bisa meraba hati Allah. Nabi ini rela mengambil istri perempuan sundal. Dan Nabi ini berani rela untuk mengambil anak-anak yang diperanakan dari persundalan istrinya. Kemudian perempuan sundal ini pergi lagi untuk bersundal, berzina dan menjual diri sebagai pelacur, dan dalam pernikahan dia melahirkan anak dengan laki-laki lain. Hosea kembali mengambil dia. Jadi pada saat berjalan dengan Hosea berdiri di posisinya. Dia bisa berbicara kepada Allah. Allah, aku memahami sedikit. Satu saat sangat menderita. Kemudian di zaman Allah menemukan seseorang yang bekerja sama dengan dia. Kemudian pada saat Hosea masih hidup, walaupun penjaraan Allah sulit untuk diterima, susah untuk didengar. Di sini ada di pasal 9,
yang belakangan akan terus lebih susah lagi untuk didengar firman Allah. Tetapi tidak tahu mengapa. Setelah berbicara demikian, Allah berbalik hati. Jadi nabi sangat penting, pendoa sangat penting, kamu dan aku sangat penting. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Allah, dalam Alkitab kami datang di hadapan dengan Engkau. Terlebih dahulu kami connect dengan Engkau. Hanya Engkau kudus, hanya Engkau yang layak. Engkaulah yang mendapat segala kemuliaan dan kekuasaan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau dan menyembah Engkau.
Engkau Tuhan Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus. Tuhan, kami sampai di kitab Hosea pasal ke-9 ini. Tuhan, kami melihat orang Israel bagaimana meninggalkan Engkau, bagaimana memberontak terhadap Engkau, bagaimana mereka menolak Engkau. Tuhan, bersamaan waktu kami juga seperti orang Israel. Tuhan, kami juga tidak mendengar. Kami tidak sadar, kami tidak mengerti. Bahkan pada saat kami mendengar perkataan Nabi terhadap Engkau Tuhan yang memberi kami 8 tahun terhadap goncangan ini, kami tidak ada perasaan. Tuhan, telinga kami tuli, hati kami dekil. Saudara semua, mari kita datang di hadapan Allah. Kita terlebih dahulu mengaku akan kesalahan kita, dosa kita, seperti orang Israel membelakangi Allah, meninggalkan Allah, menyembah berhala, mereka berzina. Bersamaan kita juga melakukan hal yang sama. Kan dalam berdoa pun selalu seperti tidak mengerti. Mohon Tuhan untuk membuka hati kita, dan kita mengaku di dalam Engkau Tuhan kami juga memberontak dan meninggal Engkau. Bahkan kami menghindar dari Engkau. Saudara semua, mari kita berdoa, mohon Tuhan untuk membantu kita kembali kepada Allah. Tuhan, ampunilah kami terhadap Engkau tidak setia. Kami bersalah kepada Engkau. Kami memberontak kepada Engkau. Lebih lagi, mohon Engkau ampuni kami terhadap perkataan Nabi. Kami tidak peduli. Bahkan kami berkata, Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh, adalah orang gila. Kami meremehkan perkataan Nabi. Kami tidak mendengar perkataan Nabi. Bahkan kami mengejek Nabi. Mengira Nabi adalah orang yang bodoh. Terhadap penerimaan terhadap Roh Kudus, kami berkata dia orang gila. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami tidak mendengar. Ampunilah kami memberontak. Pada saat Nabi memanggil kami untuk doa puasa, apakah sungguh-sungguh kami dengan hati untuk mendengar, atau hanya tinggal diam di telinga saja? Kita bersama rabah hati kita terhadap pembicaraan Nabi. Apakah itu pilihan kita untuk mendengar? Hanya untuk mendengar yang baik saja, seperti menyembah berhala. Hanya mau yang baik saja terhadap teguran dari Nabi, terhadap perkataan nubuat-nubuat Nabi.
kami membawa permusuhan. Kami tidak mau mendengar. Kami memberontak. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami tidak memahami akan hati-Mu. Tuhan, kami bersalah kepada Engkau dan meninggalkan Engkau. Sungguh Tuhan, kami tidak mengerti akan Engkau. Tuhan, bahkan kami terlalu acuh tidak acuh terhadap Engkau. Kami menghindar dari teguran Engkau. Kami sembunyi. Hati kami keras. Orang memang datang, tetapi hati kami meninggalkan Engkau. Sungguh Tuhan, kami telah menyakitkan hati Engkau. Engkau yang telah mencari kami dari pengembaraan kami menjadi milik Engkau. Tetapi Tuhan, kami tidak mendengar. Kami malah memberontak terhadap Engkau. Sekali dan sekali lagi Engkau terhadap Nabi berkata kepada kami. Tetapi di dalam kami di dalam kami penuh dengan perzinaan. Kami hanya seperti terhadap doa puasa pun Tuhan kami tidak bisa menampung. Bahkan kami tidak mengerti akan Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak sungguh-sungguh di dalam Engkau. Bahkan juga kami tidak bisa mengajar generasi kami berikutnya. Kami tidak melakukan sebagai contoh, sebagai orang tua. Karena kami yang telah terlebih dahulu meninggalkan Engkau, Tuhan. Mohon Engkau ampunilah kami dan mohon Engkau jangan meninggalkan kami. Di luar Engkau kami tidak sanggup melakukan apapun. Tuhan, tolonglah kami untuk kembali bertobat kepada Engkau dan kembali kepada Engkau. Tuhan, kami tidak mau membuat hati-Mu remuk. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami berkata kami ada doa puasa, tetapi sedikit berdoa. Bahkan Engkau lewat Nabi terus mengingatkan kami. Tetapi kami menganggap remeh. Kami seperti orang Israel dulu. Kami ada merayakan hari raya, kami ada kelakuan, tetapi kami tidak punya hati. Kami melakukan hanya menjadikan rupa saja. Bahkan orang ada di sini, tetapi hati kami tidak ada di sini. Seperti hanya menunjukkan penampilan yang saleh saja. Sungguh Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh menampung Engkau. Kami sama seperti orang Farisi, hanya penampilan saja. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Sungguh kami tidak mendengar. Kami tidak percaya. Kami hanya melakukan kelakuan saja.
Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami telah bersalah kepada Engkau. Kami sungguh tidak percaya. Tuhan, tolonglah kami. Perkataan Nabi. Jangan bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorai seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allah-Mu. Apa yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuannya pada waktu hari raya Tuhan? Nabi berkata, berilah kepada mereka ya Tuhan, apakah yang hendak kau berikan? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Dan Nabi berkata, Allahku akan membuang mereka sebab mereka tidak mendengar Dia, maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Pada saat Nabi berkata perkataan-perkataan ini, dia sangat sedih hati, sangat sakit hati. Pada saat dia menubuatkan ini, dia membawa hati Allah, keadaan perasaan Allah dengan sehati membicarakannya. Bersamaan waktu kita dipanggil menjadi nabi di zaman sekarang, kita harus juga berbicara. Tetapi adakah kita merabah akan hati Allah, kehendak Allah? Mari kita bangkit bersama, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Agar terlebih dahulu kita tertuju kepada Allah, integrasi kepada Allah. Terlebih dahulu hati kita integrasi dengan Allah. Terlebih dahulu kita mengerti akan perasaan Allah. Pada saat dia melihat zaman ini begitu rusak, pada saat dia melihat manusia meninggalkan Allah, pada saat dia melihat umat tebusannya meninggalkan dia, pada saat dia melihat umat tebusannya menyembah Baal, hatinya dalam perasaannya, Tuhan, kami ingin meraba hati-Mu. Sungguh Tuhan, kami ingin merasakan sakitnya Engkau. Tuhan, aku bersalah kepada Engkau. Sungguh aku tidak mengerti kasih-Mu, hati-Mu. Tuhan, aku meninggalkan Engkau. Sungguh kami tidak mengerti hati-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, berilah kami agar merasakan akan sakitnya Engkau. Ya Tuhan,
Tuhan, kami ingin meraba hati-Mu. Kami ingin merasakan akan sakit hatinya Engkau. Mohon Tuhan, tolonglah kami. Berilah kami mengerti akan kehendak-Mu. Tolonglah kami, berilah perasaan kepada kami. Tuhan, kami ingin menjadi saluran akan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami merasa akan hati-Mu. Sungguh lebih dalam lagi merasakan akan hati-Mu, sakit hati-Mu. Tuhan, kami terhadap orang akan memberitahu kepada orang dunia ini kehendak Engkau. Tuhan, terhadap orang dunia ini memberitahukan akan penghakiman Engkau sebagai wakil. Efraim seperti yang aku lihat telah membuat anak-anaknya menjadi binatang pemburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Mari kita bersama, seperti kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulu sehingga tidak ada manusia lagi. Saudara semua, mari kita berdoa. Di zaman sekarang ini kita bersama, kita berdoa untuk generasi kita berikutnya. Generasi kita tertarik oleh apa? Mereka dirampas oleh mereka. Kita harus mendapatkan mereka kembali. Kita harus merebut mereka kembali. Kita berseru, kita mohon pada Tuhan untuk berbelas kasihan kepada generasi kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita, merebut generasi kita berikutnya. Tuhan, berbelas kasihan kepada anak-anak kami. Mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau mendengar perkataan Nabi. Mohon Engkau tolong mereka. Bukalah hati kami. Tolong bukalah mulut kami. Saudara semua, mari kita buka mulut kita berdoa. Mau kita buka hati kita dan hati, agar mulut kita berbicara kepada generasi sekarang, zaman sekarang. Kita berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk orang tua kita, kita berdoa untuk para guru-guru kita. Kita berdoa untuk nabi-nabi kita.
Tuhan berbicara ke dalam kehidupan kami. Tuhan, kami semua ingin kembali kepada Engkau. Di dalam keramaian dunia ini, mohon Tuhan Engkau selamatkanlah generasi kami, anak-anak kami. Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus, kami berseru pada dengan anak-anak kami. Tidak ada satupun yang gak gugur. Tuhan, jangan Engkau meninggalkan kami. Kami mau mendengar, Engkau, Tuhan. Kita mau mendengar akan firman Allah. Kamu mau mendengar dan mengikuti firman Allah. Kami mau mendengar firman Allah. Biarlah kemuliaan-Mu diperlihatkan di antara bangsa-bangsa. Biarlah kemuliaan-Mu diperlihatkan di seluruh bumi. Mari kita bersama menerima berkat. Haleluya. Tuhan Yesus, walaupun Engkau berkata pagi ada penderitaan, malam ada kesedihan, pagi hari pasti akan sukacita. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Saudara-saudari, kiranya Engkau berkenan. Setiap doa kami, setiap penyembahan kami, kiranya Engkau berkenan. Yang kami pikirkan lebih dalam lagi untuk mendekat pada Engkau, untuk mengerti kehendak-Mu, bersukacita bersama dengan Engkau dan berduka cita dengan Engkau. Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami sebagai nabi di zaman sekarang. Berkatilah saudara-saudari kami karena terkonek dengan Engkau, kehidupan terkonek dengan Engkau menjadi saluran pengajaran dan kehidupan. Dan kekuatan hidup terus-menerus bertumbuh dan memberkati mereka. Berkat tetap dicurahkan kepada saudara-saudari kami semua. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.